Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Arif dengan NIM 4100230035. Saya dari kelas 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang filum Mollusca kelas Cephalopoda. Kelas Cephalopoda merupakan bagian dari filum Mollusca. Cephalopoda berasal dari kata cephal yang berarti kepala dan podos yang berarti dada. Cephalopoda merupakan hewan invertebrata yang sangat progresif dibandingkan dengan golongan invertebrata lainnya. Contoh dari kelas ini adalah sepia atau cumi-cumi, nautilus, dan octopus. Ciri-ciri: 1. Kepala yang besar dan berkembang baik. Cephalopoda memiliki kepala yang berkembang baik dengan otak yang besar dan kompleks dibandingkan dengan moluska lainnya. Mereka memiliki kemampuan kognitif yang tinggi. 2. Mata yang kompleks. Mata Cephalopoda sangat berkembang dan mirip dengan mata vertebrata, memungkinkan mereka untuk melihat dengan jelas di berbagai kondisi cahaya. 3. Tentakel dan lengan. Mereka memiliki satu atau lebih tentakel atau lengan yang dilengkapi dengan cangkir hisap untuk menangkap mangsa dan bergerak. Gurita, misalnya, memiliki 8 lengan, sedangkan cumi-cumi dan sotong memiliki 8 lengan dan 2 tentakel. 6. Cangkang yang berkurang dan tidak ada. Sebagian besar Cephalopoda modern memiliki cangkang yang berkurang atau tidak ada sama sekali. Contohnya, gurita tidak memiliki cangkang eksternal, sementara cumi-cumi memiliki struktur cangkang dalam yang disebut pena. 7. Radula dan paruh. Mereka memiliki radula atau struktur seperti lidah dengan gigi kecil dan paruh keras yang digunakan untuk memotong dan menghancurkan mangsa. Sirkulasi, sistem sirkulasi darah. Salah satu organisme yang termasuk dalam kelompok Cephalopoda adalah cumi-cumi. Sistem peredaran darah pada cumi-cumi menggunakan sistem peredaran darah tertutup. Sistem sirkulasi tertutup pada cumi-cumi sangat menarik karena memiliki 3 pompa untuk menjaga sirkulasi. 1. Jantung memompa darah ke semua organ internal dan jaringan tubuh, sementara 2 jantung lainnya bertugas memompa darah dari organ-organ internal dan jaringan ke insang, tempat terjadinya pertukaran gas. Untuk memahami manfaat sistem ini, penting diketahui bahwa tekanan yang dihasilkan oleh kontraksi sebuah jantung hampir seluruhnya terdispersi ketika darah masuk ke kapiler-kapiler. Meskipun kapiler-kapiler kecil, total area penampang kapiler yang menerima darah dari pembuluh darah lebih besar daripada penampang pembuluh darah itu sendiri. Ini bisa dibandingkan dengan aliran yang menyebar di dataran yang rata, di mana tekanan dan kecepatan aliran berkurang dengan cepat. Keadaan serupa terjadi dalam anyaman kapiler. Pertukaran gas harus berlangsung di 2 tempat, yaitu insang dan jaringan. Pada kedua kasus tersebut, pertukaran hanya terjadi ketika darah melewati kapiler-kapiler. Oleh karena itu, ketika darah melewati insang, ia kehilangan tekanan yang dapat menyebarkannya dengan cepat ke jaringan-jaringan. Sebaliknya, saat darah melewati kapiler-kapiler dari jaringan, ia kehilangan tekanan yang dapat memaksanya kembali ke insang. Sistem jantung yang terpisah pada cumi-cumi mengatasi masalah ini. Sistem saraf. Cephalopoda memiliki sistem saraf yang terpusat di kepalanya, mirip dengan otak. Sistem saraf ini terdiri dari 3 pasang ganglion dan saraf. Ganglion cerebral, pedal, visceral, suprabukal, infrabukal, dan optik terletak di kepala. Indera sensoris mereka juga sangat berkembang, dengan mata dan 2 statoris di setiap sisi kepala sebagai organ keseimbangan dan penciuman. Pada Cephalopoda, seperti cumi-cumi dan gurita, terdapat otak yang kompleks karena penggabungan berbagai ganglion yang mengelilingi
oesophagus. Otak ini memiliki bagian supraoesophagus dan suboesophagus. Bagian suboesophagus mengandung pusat pernapasan untuk inspirasi dan ekspirasi, serta ganglia pedal dan branchial yang mengontrol lengan dan tentakel. Sementara itu, otak supraoesophagus berisi pusat sensorik utama dalam bentuk globus penciuman dan kompleks dorsal vertikal. Moluska yang sesil atau bergerak lamban seperti chiton dan remis memiliki sedikit atau tidak ada sefalisasi dan organ indera yang relatif sederhana. Berbeda dengan itu, Cephalopoda memiliki sistem saraf yang paling canggih di antara invertebrata, menyaingi beberapa sistem saraf vertebrata. Otak besar pada cumi-cumi atau gurita yang disertai dengan mata besar yang membentuk citra dan penghantaran cepat di sepanjang akson raksasa. Berhubungan dengan kehidupan pemangsa yang aktif, susunan saraf otonom di setiap lengan membuat gurita sulit mengetahui hasil dari gerakan yang dilakukan. Otak gurita memberikan perintah tingkat tinggi untuk menggerakkan lengan, tetapi instruksi yang lebih terperinci diberikan oleh tali saraf. Gurita tidak memiliki sistem saraf yang memberikan umpan balik ke otak tentang keberhasilan perintah untuk menggerakkan lengan, sehingga mereka harus mengamati gerakan lengan secara visual untuk mengetahui apakah lengan tersebut telah bergerak sesuai keinginan. Sistem pencernaan. Jalur pencernaan saluran pencernaan cumi-cumi terdiri dari struktur tabular yang memungkinkan makanan melewati langsung dari mulut ke anus. Karena itu, sistem ini kadang-kadang disebut sebagai sistem pencernaan pas-stroke. Beberapa bagian dari tabung ini membesar menjadi kantung atau kantung, dengan organ-organ pencernaan aksesori yang terletak sepanjang tabung untuk membantu proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Sistem ini juga dilengkapi dengan katup dan saluran yang mengatur aliran dan penyerapan cairan pencernaan serta nutrisi yang dilepaskan selama proses pencernaan. Paruh dan lidah. Setelah makanan ditangkap, tentakel dan lengan memegang mangsa di depan mulut. Ada paruh seperti burung beo yang digunakan untuk mencengkram mangsa dengan kuat, sehingga radula, organ yang kasar seperti lidah dan mulut, bisa mengiris makanan menjadi potongan-potongan kecil. Cumi-cumi tidak dapat menelan potongan makanan besar karena saluran pencernaannya melewati lubang di tengah otak cumi, dan potongan besar ini bisa merusak otak. Lidah mendorong makanan dari mulut ke tenggorokan, kemudian ke kerongkongan. Organ pencernaan. Kelenjar ludah di daerah kerongkongan mengeluarkan getah yang dicampur dengan makanan setengah halus. Lebih jauh lagi, rekresi dari hati yang berwarna kecoklatan juga dicampurkan ke dalam kerongkongan. Kerongkongan terhubung ke perut seperti kantung berwarna putih, di mana pencernaan dimulai melalui pencampuran enzimatik dari rekresi organ pencernaan. Makanan kemudian masuk ke kantung lambung yang juga disebut sekum bersama dengan zat dari pankreas. Usus. Usus adalah tabung sempit yang keluar dari sekum dan berjalan melalui sisa ruang dalam rongga mantel. Menjelang akhir, usus berubah menjadi rektum dan lebih jauh lagi sampai ke anus, di mana terhubung ke sifon untuk mengeluarkan zat sisa bersama dengan air yang dipompa dari dalam mantel untuk propulsi. Sistem reproduksi. Beberapa cumi-cumi melakukan reproduksi secara seksual. Sistem reproduksi seksual pada cumi-cumi terdiri dari sistem reproduksi betina yang meliputi ovum, saluran ovum, dan kelenjar kuning telur, serta sistem reproduksi jantan yang terdiri dari testis, pori genital, dan penis. Reproduksi cumi-cumi dilakukan melalui perkawinan dengan fertilisasi internal. Hewan ini umumnya membijak satu kali dan biasanya mati setelah melakukan reproduksi. Proses reproduksi cumi-cumi dimulai dengan jantan yang meraih betina menggunakan perubahan warna kulit. Jika betina menerima, cumi jantan menggunakan lengan yang disebut hectocotylus untuk mentransfer paket sperma yang disebut spermatofor ke betina.
Betina memproduksi sekitar 200 telur dan menempelkannya pada dasar laut dalam kelompok besar bersama telur betina lainnya. Kadang-kadang pejantan lain mengintai di sekitar sarang telur dan menggunakan Hectocotylus mereka untuk menambahkan sperma mereka ke dalam tubuh betina yang sudah berisi telur. Ini untuk gambar Loligo sp, Sepia sp, Octopus sp, Nautilus sp. Ini untuk bagian-bagian anatominya. Bagian anatomi untuk yang female atau betina, yang pertama ada cecum atau organ bagian dari sistem pencernaannya, ada ovarium penghasil sel telur, ada arteri mantel lateral, arteri yang terhubung dengan mantel pada bagian lateral yang berfungsi dalam sirkulasi darah dari cumi-cumi tersebut. Kelenjar ovadukal berperan dalam sistem reproduksi cumi-cumi. Cabang arteri aferen membawa darah ke ginjal. Cabang vena eferen pembunuh balik. Oviduct tempat terjadinya fertilisasi. Kelenjar ovadukal membuat membran untuk telur. Kelenjar nidamental, kelenjar sel telur yang berperan dalam proses reproduksi cumi-cumi dengan melapisi telur dengan suatu massa gelatin. Tambahan kelenjar nidamental, bagian dari kelenjar nidamental atau tambahan dari kelenjar tersebut. Mantel, pembungkus tubuh cumi-cumi. Dan untuk yang jantan ada pen, penyangga tubuh cumi-cumi, ada testis, penghasil sel sperma, ada cecum, organ bagian dari sistem pencernaan, ada vena cava posterior, membawa darah menuju jantung, ada vas deferens, pengangkut sperma, ada insang untuk bernafas, ada ginjal untuk menapis cairan dari ruang perikardium ke dalam rongga mantel melalui lubang yang terletak di usus. Ada rektum, yaitu bagian dari usus belakang yang membuka ke anus. Ada penis, alat kopulasi. Ada kantung tinta, menghasilkan cairan tinta hitam yang akan disemburkan dalam keadaan bahaya untuk menghindar dari musuhnya. Kantung tinta yang terletak di atas usus besar. Bila kantung ini dibuka, maka akan mengeluarkan tinta berwarna coklat atau hitam yang diakibatkan oleh pigmen melanin. Hati itu mengambil sari-sari makanan dalam darah sebagai penghasil empedu. Ada esofagus, yaitu saluran di belakang rongga mulut yang berfungsi menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Ada corong atau sifon untuk menyemprotkan air ke arah depan sehingga cumi-cumi terdorong mundur. Untuk taksonominya, dalam kelas Cephalopoda terbagi menjadi 3 subkelas, yaitu subkelas Nautiloidae, subkelas Ammonoida, dan subkelas Coleoidae. Manfaat dalam geologi. Cephalopoda, termasuk gurita, cumi-cumi, dan sotong, memiliki dampak signifikan dalam bidang geologi melalui fosil-fosil mereka. Fosil-fosil ini memainkan peran penting dalam studi paleontologi dan stratigrafi. Mereka sering ditemukan dengan mudah karena tubuh mereka yang terlapis cangkang dapat dengan cepat terkubur di endapan sedimen laut. Cephalopoda memberikan catatan yang sangat rinci tentang evolusi dan perubahan lingkungan di laut selama ratusan juta tahun terakhir. Dengan mempelajari fosil-fosil ini, ilmuwan dapat memahami lebih baik tentang masa lampau bumi, termasuk dinamika iklim, perubahan laut, dan evolusi kehidupan laut secara umum. Selain itu, mereka juga memberikan indikasi penting dalam penanggalan batuan dan penentuan usia geologi, membantu menyusun sejarah geologis planet kita dengan lebih akurat. Dengan demikian, kontribusi Cephalopoda terhadap geologi sangat berharga dan terus diperkaya melalui penemuan-penemuan baru di lapangan. Ya, sekian dari penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.